mungkin tipikal yang kayak uh, menjudge gitu, nggak dengerin kata anaknya gitu kan, sehingga tuh semua yang dia pikirin sama masalah tuh dipendam sendiri gitu kan. Belum lagi ditambah lagi di lingkungan sekolah gitu kan. Mungkin di lingkungan sekolah dia tuh bisa aja tertutup. Jadinya banyak hal yang dia pikirin, jadinya jatuhnya ya banyak mental illness yang dia rasakan gitu ya kan. Tapi beda lagi sama orang yang mungkin setiap dia punya masalah itu dia tuh punya cara buat mengurangi masalahnya gitu loh. Ini secara yang saya tahu aja gitu ya kan. Contohnya kayak saya tuh waktu misalnya supaya nggak stres tuh mungkin saya kayak dengerin lagu atau nggak nonton film atau nggak nonton apa namanya kayak drama-drama gitu kan nggak semua orang kan bisa seperti itu kan. Atau mungkin ada orang yang supaya nggak terlalu eh, capek memikul kayak beban atau masalahnya tuh bisa kayak makan atau minum yang manis gitu kan, kayak makan yang manis juga gitu, atau makan apa aja gitulah yang berat-berat mungkin supaya stres hilang. Itu kan setiap orang beda-beda kan. Ada orang yang kenapa kayak banyak banget masalahnya gitu kan, jadi kayak kesehatan mentalnya tuh kayak seolah-olah terganggu gitu. Mungkin dia tipikal yang pendiam, dia nggak tahu harus mau ngapain, dia mau cerita tapi nggak ada tempat cerita gitu ya kan. Jadinya dia itu membebani banyak hal di dirinya sendiri loh. Nah, kadang yang kayak gitu memang butuh banget ke psikolog, tapi ketika dia mau ke psikolog mungkin kendala biaya atau apa gitu kan, ketika mau ngomong ke orang tuanya malah orang tuanya kayak ngejudge kayak tadi kan. Eh, di Indonesia kan lingkungannya itu masih kayak tabu gitu loh ke psikolog gitu kan, dibilangnya kayak kurang ibadah kurang apa. Nah sedangkan ya orang yang punya kapasitas kesehatan mentalnya yang mungkin gak bisa menanggung banyak itu ya butuh psikolog buat mencurahkan apa yang dalam hati ya, karena kan masalahnya kan kompleks itu ya. Kenapa sih kita butuh teman buat cerita gitu kan, karena setiap orang kan masalahnya kompleks gitu kan. Mungkin ada oke lah, ada orang yang mungkin gak bisa curhat tapi dia bisa merealisasikan kesetresannya itu, melampiaskan itu dengan hal lain gitu ya, tapi dalam hal positif gitu ya. Kan berbeda-beda gitu kan, kayak mungkin dengan cara menggambar, melukis, memasak. Ada orang yang stres tapi ketika beres-beres udah bersih semua kamarnya atau rumahnya tuh stresnya tuh hilang. Nah itu kan setiap orang punya apa ya, kapasitas mengatur dirinya sendiri supaya nggak stres, sehingga kesehatannya itu tidak terganggu gitu loh. Tapi mungkin kalau ada orang yang memang kesehatan mentalnya terganggu banget ya, mungkin dia tipikal yang tertutup, terus dia tuh nggak tahu mau ngapain supaya dia tuh nggak terganggu kesehatan mentalnya kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya, ini secara garis yang saya tahu aja gitu. Mungkin bisa disimpan pertanyaan buat minggu depan ditanya lagi ke Mas Dani secara detailnya kayak gitu sih. Lingkungan sosial atau keluarga, bisa tapi terutama kebanyakan lingkungan keluarga, tapi juga bisa diri sendiri. Kita nggak tahu ya kita ngadapin trauma seperti apa gitu ya kan. Setiap orang kan punya trauma. Nah traumanya ya bisa karena diri sendiri atau mungkin dipengaruhi oleh keluarga gitu kan, atau mungkin sosial gitu kan. Mungkin kalau trauma diri sendiri tuh apa ya contohnya ya, kayak mungkin ketika hmm, ketika mungkin mengharapkan sesuatu tapi malah kayak jatuhnya tuh nggak nggak sesuai ekspektasi dia, jadinya dia tuh kayak ngerasa nggak bakal mau seperti itu lagi gitu loh, jadinya kayak terus akhirnya dia tuh nggak pernah mau mencoba buat apa ya, set goals gitu loh, set sesuatu yang buat dia maju gitu. Atau bisa jadi keluarga. Nah tadi kan yang saya bilang tuh keluarga, kayak ketika mau curhat sama orang tua yang dimana harus jadi safe zone buat anak-anak gitu kan, malah dijudge. Jadi anaknya nggak bisa meluapkan isi hatinya gitu kan. Terus di lingkungan sosial dia pengen cerita ke teman tapi temennya nggak ada yang bisa dipercaya. Sekalinya ada tapi temennya juga mungkin suka adu nasib. Nah itu kan jadi dia membebani dirinya sendiri, memendam sendiri gitu kan. Jadi ya dia nggak bisa mengeluarkan apa yang ada dalam isi hatinya, sedangkan
dia tuh butuh gitu loh, butuh melepaskan semua itu sehingga kesehatan mentalnya bisa terganggu gitu ya kan. Itu sih menurut saya gitu ya, karena banyak banget masalah kompleksnya gitu loh. Nah ini dari Intan ada yang sharing ya mengenai apa sih POV sebagai kakak ketika punya adik yang bandel gitu kan. Teman-teman bisa ini ya, bisa baca di kolom komentar. Dari Ulia seperti itu ya. Ini saya karena bukan jurusan psikologi, jadi saya ngasih tahu yang sepengetahuan saya aja gitu loh, secara garis besarnya aja. Apa sih yang saya sering perhatiin dari orang yang mungkin punya kesehatan mentalnya tuh banyak gitu ya, kelihatannya banyak gitu ya. Itu yang bisa saya sharingkan ya, memang bisa dari diri sendiri gitu kan, dari rasa trauma, karena trauma itu kan beda-beda gitu kan, beda-beda juga sumber traumanya dari mana. Tapi lebih banyak pasti kebanyakan trauma itu dari dalam keluarga ya. Dari dalam keluarga itu bisa kayak buat kesehatan mental kita terganggu gitu kan. Tapi kan setiap orang, yang tadi saya bilang, setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk meluapkan stresnya, meluapkan apa yang mereka pendam, jadinya kesehatan mental itu tetap terjaga gitu kan. Kayak gitu ya Ulia. Mungkin bisa ditanyakan lagi di minggu depan, join live-nya bersama Mas Dani ya, karena ini kan Mas Dani yang lebih expert, jadi lebih tahu apa ya, kenapa sih setiap orang kapasitas kesehatan mentalnya itu berbeda-beda. Saya di sini cuma memberitahu yang apa, saya men-sharingkan apa yang saya tahu aja gitu ya. Mungkin bisa apa ya, sebagai pengingat juga ke antara kita gitu kan. Mungkin ketika ada temen yang mungkin butuh cerita, kita bisa jadi temen yang baik gitu ya kan. Atau mungkin kita juga bisa ketika masih dalam hal yang kita bisa handle gitu kan, kita bisa jadi teman cerita buat teman sekitar kita kayak gitu. Karena memang ketika cerita itu terasa lebih lega ya gitu. Tapi beda orang bakal beda ini ya, beda penanganannya kayak gitu kan. Kayak contohnya tadi kan, banyak orang yang ngerilis lagi, yang melepaskan stresnya tuh dengan cara mencoret-coret kanvas gitu kan, melukis. Jadi kayak dia tuh menuangkan segala emosi, segala apa ya, overthinking atau segala pemikiran itu dalam kanvas gitu kan. Jadi akhirnya terlahirlah sebuah karya gitu kan. Kenapa sih kalau kita lihat lukisan itu kadang kita ngerasa kayak emosinya, kita ngerasa kayak feel-nya di dalam gambar itu tuh ada di diri kita ya, karena mungkin pelukisnya itu ketika melukis di kanvas itu menuangkan semua apa yang ada di pikirannya, apa yang dia rasakan, mungkin rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa, itu kan dituangkan dalam kanvas. Makanya beberapa lukisan-lukisan yang mungkin kita lihat itu, kita bisa masuk ke dalam lukisan itu, kita tahu kayak perasaan apa yang ada di lukisan itu, mungkin ya karena pelukisnya itu menuangkan emosinya tuh dalam lukisan kayak gitu kan. Mungkin ada orang yang kayak mungkin ada orang yang ketika stres tuh malah bersih-bersih, yang tadi saya bilang itu ada loh. Apa namanya, ketika stres tuh malah bersih-bersih, kayak bersihin kamar, bersihin pokoknya rumah gitu kan, dibersihin sampai bersih, itu stresnya hilang gitu kan. Iya, dengan lagu juga, itu paling simpel dengan lagu. Tapi saya juga yang tipikal kalau stres tuh denger lagu sih, jadinya apa ya, bisa ngebantu buat nggak stres gitulah. Kalau mungkin teman-teman yang suka drakor, nah itu bisa tuh, jadi mungkin meluapkan nangis, amarah, emosi, nonton drakor bisa tuh. Jadi apa ya, lebih bebannya tuh lepas gitu kan, jadi nggak apa ya, rasa emosinya, rasa pengen nangisnya tuh bisa dicurahkan ketika nonton drama Korea gitu kan. Mungkin ada yang suka drama India gitu kan, western gitu kan, itu banyak kok cara buat stres, tapi kan setiap orang beda-beda gitu kan. Nah makanya ketika kita punya, mungkin kita bisa peka atau bisa kita rasa ini teman kita tuh lagi agak ini nih, kurang sehat nih mentalnya gitu kan, ya kita mungkin bisa deketin, nggak yang harus langsung minta dia cerita, nggak ya, mungkin kita temenin gitu kan. Seperti Mas Dani sering bilang, kata-kata positif sederhana kayak selamat pagi, kamu
hari ini lebih cerah ya, hari ini kamu berangkat naik apa, kamu udah sarapan belum, itu hal-hal yang kayak nanya-nanya hal kayak gitu kan bisa ngebantu teman kita yang mungkin eh, apa ya, nggak percaya sama orang atau ngerasa kayak nggak punya temen buat cerita tuh, agak tergerak gitu loh dengan kata-kata yang simple gitu, kayak kita cuma ngucapin selamat pagi gitu kan ke teman yang mungkin kita lihat kayak ini kok anak diem-diem aja gitu kan, kayak mungkin auranya tuh aura lagi kayak mungkin hawanya itu kayak sendu kayak gitu, mungkin kita bisa kayak sapa selamat pagi gitu, udah sarapan belum, kayak hal-hal kecil kayak gitu loh. Jadi nggak harus yang kita harus ngelakuin hal-hal yang berlebihan gitu buat orang mau apa ya, terbuka, nggak. Kita cukup kasih kata-kata positif, afirmasi positif gitulah, hal-hal simple yang mungkin nggak dia terima di rumah gitu kan, karena kita nggak tahu ya kondisi seseorang di rumahnya seperti itu seperti apa gitu kan, kayak gitu. Ini tuh saya cuma ngasih tahu secara yang saya tahu aja gitu ya. Teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar. Mungkin menurut teman-teman tuh bagaimana gitu kan. Kenapa sih setiap orang punya kapasitas kesehatan mental yang berbeda seperti itu. Feel free banget ya, karena di sini kita sama-sama belajar gitu kan. Sama-sama apa ya, sebagai tempat buat cerita gitulah. Ketika mungkin ada yang ganjel di hati, ini menurutku gini, ketika tapi menurut orang lain juga nggak ya kayak gini, kayak gitu tuh bisa disampaikan di kolom komentar, jadi kan kita bisa diskusi bareng, sharing bareng gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen nanyain tentang yang lebih detail tentang hubungan dengan psikologi, bisa disimpan pertanyaan. Di minggu depan bertemu lagi dengan Mas Dani, jadi bisa join live-nya lagi, terus ditanyain pertanyaan yang teman-teman pengen tahu jawabannya dalam sudut pandang psikologi seperti itu. Ini 1 menit lagi kita sebelum selesai ya. Makasih semuanya yang udah pada join. Terima kasih juga Intan nih yang udah sharing-sharing mengenai gimana sih tips menjadi kakak ketika adiknya tuh tidak nurut. Karena jujur saya nggak pernah jadi kakak ya, selalu jadi adik gitu. Amin. Iya Mas Denny, semoga cepat sembuh, bener. Iya bener kata Intan, kadang orang cuma perlu didengarkan bukan dinasehati. Nah itu, makanya kita jangan sampai kayak temennya itu keadu nasib gitu ya. Kan ya semua orang punya masalahnya, tapi kan orang datang, misalnya datang cerita ke kita gitu kan, berarti kan dia percaya, oh dia tuh nyaman ke kita gitu loh. Walaupun kita cuma dengerin aja gitu kan, tapi dia tuh nyaman ketika cerita ke kita gitu kan. Jadi kalau bisa ya jangan sampai kita malah kayak ngejudge, ngasihati gitu kan. Kalau kita memang nggak bisa ngasih nasihat, cukup didengarkan saja gitu loh. Nah, ketika teman kita udah selesai cerita, curhat, terus dia nanya, menurutmu tuh gimana? Nah, kita baru kayak ngasih pandangannya kita gitu ya kan. Setaunya kita aja pandangannya kita tuh seperti apa, masalah yang diceritakan ke kita gitu loh. Jadi nggak perlu yang kayak berbelit-belit gitu, nggak perlu, hal-hal sederhana aja. Yang penting kita mau gitu loh, mau punya waktu, punya apa ya, punya tempat, punya rasa empati gitu kan buat dengerin teman kita gitu. Jadi kita harus lebih apa ya, lebih aware, lebih peka ke teman-teman sekitar kita kalau memang mereka tuh apa ya, pendiam atau mungkin menurut kita kayak ada hal yang mengganjal atau aneh dari dia. Kenapa sih kok agak beda dari teman-teman yang lain tuh, dideketin aja pelan-pelan, kayak ngucapin kata-kata positif. Tapi kan nggak semua orang, kadang itu mereka tuh yang seperti itu malah kayak menutupi diri gitu ya. Jadi ketika kita menyapa, kita kayak mikir 2 kali, ntar takut dikira sok akrab sok apa gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba gitu kan ya, mungkin nggak langsung yang kayak nanya gitu kan ya, mungkin kayak kita deketin dulu pelan-pelan, terus kayak kita sapa gitu, kayak gitu sih. Oke, sekian, ini udah setengah jam ya, nggak kerasa ya kita live pada malam hari ini. Jadi buat temen-temen yang sekali lagi yang mungkin pengen curhat,
pengen cerita tapi nggak tahu kemana, bisa coba daftar di Berbinar for You. Dijamin kerahasiaannya itu terjaga, nggak bakal bocor, bebas mau ceritain apapun di Berbinar for You, supaya apa yang teman-teman rasain di dalam hati atau mengganjal di dalam hati bisa sedikit terkikis, sedikit diluapkan seperti itu. Jadi jangan lupa ya, untuk daftar webinar for you, karena ini konselnya gratis, tapi memang ada batas waktunya sih dan diperpanjang sampai bulan Agustus. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, yuk sama-sama. Terima kasih ya semua yang udah join. Ada Nabila, ada Fluffy, ada Ulaya, ada Intan, ada Dose, lupa namanya ini, lupa nama aslinya. Ada John, terima kasih ya semua juga. Terima kasih yang sudah sharing, Intan. Terima kasih juga udah buat yang tanya-tanya dan meramaikan live malam ini juga. Terima kasih untuk Lala tadi yang ngasih gift. Thank you. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Kita doakan Mas Dani cepat sembuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian pengen tahu jawabannya dalam sisi psikologi bisa terjawab. Oke, selamat malam semuanya.